Hari ini kita akan belajar tentang komunikasi di organisasi kontemporer. Kita akan masuk ke dalam materi ini sebagai pengenalan dari perkuliahan untuk komunikasi dan negosiasi. Ada satu pepatah mengatakan, communication, the human connection is the key to personal and career success. Maksudnya adalah komunikasi itu yang merupakan koneksi dari antar manusia adalah kunci untuk keberhasilan individu maupun karir. Dan saya rasanya tidak bisa menekankan lebih berat lagi tentang hal ini, karena ya kalau saya menginterview seseorang dan saya bisa menangkap orang ini pandai komunikasinya dibandingkan dengan yang kurang pandai, itu pasti akan berpengaruh terhadap bagaimana saya memilih seseorang itu menjadi anggota tim saya. Ya, dan ini sangat penting juga bahkan dalam pekerjaan ya, sudah banyak bukti bahwa komunikasi itu menjadi penentu dari keberhasilan. Sekarang ini dalam mempelajari komunikasi, kita menjadi semakin banyak tantangan yang harus dihadapi. Kenapa? Karena organisasi itu menjadi semakin kompleks. Ya, tentunya kompleks maksudnya gimana? Ada berbagai keanekaragaman, latar belakangnya, umurnya, pendidikan. Kalau kalian di sini sekarang, apalagi generasi kalian ya, nanti kalian pada saat sudah mulai masuk ke dalam dunia kerja, kalian akan menemui bahwa oh di tempat kerja ini ternyata ada yang seumur saya, ada yang lebih tua gitu ya, mungkin seumur saya gitu ya. Saya udah hampir 50 nih bentar lagi ya. Kemudian ada juga nanti mungkin waktu kalian masuk usia kerja, beberapa tahun kemudian kalian akan menemui lagi orang-orang yang lebih muda. Tentunya sangat tidak mudah untuk bisa berkomunikasi satu sama lain, karena kita tahu sendirilah orang suka sensi gitu ya, suka sensi, dan kadang-kadang mengatakan sesuatu tidak dengan maksud tertentu malah bisa ditangkap dengan maksud yang lain. Kemudian kita juga melihat bahwa tantangan komunikasi juga menyangkut ke lingkungan kerja yang dinamis. Banyak kekuatan eksternal baru untuk yang berkonfrontasi dengan manajer, sehingga perusahaan bisa bersaing di pasar. Kalian bisa lihat ya, terutama dalam perkembangan sekarang nih, pandemi itu menerpa kita ya, dan bisa dibilang berapa hanya company yang bisa beroperasi dan efektif, bisa betul-betul mempertahankan pangsa pasarnya, itu yang akan bertahan. Kita juga lihat di kiri kanan banyak yang mati perusahaan. Tapi memang yang menarik juga buat saya, fenomenanya juga banyak usaha-usaha baru bermunculan ya. Nah ini memang nggak tahu juga nih, usaha baru ini bermunculan karena mungkin orang-orang banyak yang di layoff, tidak punya pekerjaan lalu buka usaha, atau memang mereka daripada bekerja terus, saatnya untuk berwirausaha gitu ya. Jadi banyak sekali, tapi yang pasti apapun yang dikerjakan, kita sebagai seseorang yang bekerja di dalam dunia profesional itu akan harus bisa menggunakan komunikasi sebaik mungkin kepada orang yang kita pimpin maupun kepada relasi-relasi kita. Yang ketiga, tantangan komunikasi adalah kemajuan teknologi yang sangat pesat, ya, sehingga memaksa para manajer bisa mendayagunakan teknologi sebaik mungkin. Kalau dulu mana ada sih komunikasi lewat video conference, gitu ya. Mana ada sih komunikasi lewat sosmed banyaknya sekarang. Kalau dulu saya masih ingat kalau zaman-zaman di mana saya handphone aja nggak punya, kalau mau ngecek barang harus ke toko, gitu ya, ke toko fisik. Mau tahu kondisi orang tua saya harus pergi ke sana menengok, ya. Paling sebatas telepon itu nggak bisa lihat muka. Sekarang kamu bisa video conference. Seperti saya di sini, saya bisa conference dengan orang tua saya, dengan keluarga saya, ya, dan dengan kalian, ya. Dan bahkan kalau misalnya kalian nanti menghadapi job interview atau interview untuk nanti MBKM gitu ya, bisa jadi kalian akan tatap muka lewat video conference. Dan ini banyak keahlian yang harus kalian kuasai, dan selain itu kalian juga harus menguasai teknik-teknik untuk berkomunikasi itu supaya bisa lancar. Nah, jadi dalam pengalaman saya kemarin, gara-gara pandemi, saya kalau presentasi ke calon investor juga sama lewat Zoom. Tentunya tidak semudah itu ya, beda dengan kalau ketemu orangnya. Kalau ketemu orangnya kan kita koneksi secara fisik, secara operasional itu ada.
Kalau komunikasi lewat kayak sekarang itu agak limited. Nah, jadi kalian harus pandai-pandai gitu ya bagaimana mengatur itu dan mendayagunakannya supaya bisa mencapai hasil yang optimal. Nah, kita lihat apa sih sebenarnya komunikasi itu sendiri ya. Kita lihat definisinya, komunikasi adalah proses bagaimana informasi dikirimkan dan dipahami antara dua orang atau lebih. Komunikasi ini akan mendukung koordinasi pekerjaan, pembelajaran di organisasi, pembuatan keputusan, perubahan perilaku, dan kenyamanan anggota organisasi. Bukti pentingnya komunikasi sudah sangat banyak terbukti ya. Nah, berdasarkan survei, manajer pada perusahaan-perusahaan yang the best gitu ya, yang mereka yang bisa masuk ke dalam top ranking, katanya ya 3 kali lebih tinggi, mereka ini 3 kali lebih tinggi kemungkinannya dalam mengkomunikasikan perilaku yang diharapkan pada timnya. Nah, jadi manajer yang baik itu yang bisa membawa timnya sangat berhasil itu akan ngasih tahu. Jadi mengharapkan Anda melakukan ini dengan target ini gitu ya. Jadi bukan melepaskan begitu saja, tapi juga mungkin tidak terlalu mendikte ya. Sekarang udah ilmunya seperti itu ya dibandingkan dulu. Oke. Kemudian kedua, memberi perhatian seksama saat ada perubahan rencana. Mereka menjelaskan alasan perubahan, menyediakan pelatihan dan mendukung anggota timnya dibandingkan dengan pendekatan hanya top down. Ya, jadi kalau dulu sangat dipercaya kalau orang diperintah-perintah aja pasti jadi bagus. Sekarang udah beda banget ya. Nanti kita akan lihat lagi nih perkembangan sejarah tentang komunikasi. Oke. Kemudian manajer pada perusahaan terbaik juga 2 kali lebih tinggi kemungkinannya dalam menggunakan teknologi media sosial ya untuk memfasilitasi proyek kolaborasi dan pekerjaan. Mereka menghargai produktivitas dan kinerja keuangan. Nah, jadi sekarang ya dengan teknologi yang sekarang berjalan itu memang media sosial itu menjadi sangat integral di dalam kehidupan profesional ya. Dan kadang-kadang saya juga kadang-kadang banyak kesempatan untuk berkomunikasi dengan para pimpinan ya di perusahaan-perusahaan government, perusahaan private, dan mereka juga suka lucu gitu, suka cerita. Wah, aku kalau komunikasi sama bosnya susah dicari ya udah lewat WhatsApp aja. Tapi yang gilanya katanya dalam dinamika komunikasi mereka ya, kalau bosnya lama jawabnya mungkin dipahami, tapi kalau si anak buah jawabnya lama itu tidak dipahami ternyata. Jadi suka kena marah katanya ya, itu lucu sekali. Saya dengar ceritanya saya bilang, wah kan kalau misalnya lagi ngerjain sesuatu pertemuan emangnya harus jawab juga, saya bilang gitu. Kadang-kadang begitu Bu katanya, harus menjawab. Aduh saya bilang itu stressful banget ya, berarti kan kita kayak harus ngeliatin terus handphone, kalau bos nanya kita harus jawab. Sebenarnya menurut saya itu kurang baik ya, tapi fenomena itu ada ya, biar kalian juga tahu gitu. Dan sebenarnya sebagai seorang saya yakin gitu ya kalau pimpinan itu memang ada harapan semacam itu dengan pikiran kalau karyawan kan fokus mungkin di kantor masa sih nggak bisa jawab dengan cepat gitu ya, tapi serem juga kalau semua disamaratakan seperti itu kan belum tentu, bisa aja pas stafnya itu bertemu dengan klien atau gimana kan nggak bisa juga ya. Tapi in any case biar kalian paham bahwa sekarang ini, di zaman sekarang ini, itu komunikasi itu begitu pentingnya dan bisa menentukan kesuksesan dari sebuah organisasi. Kita akan melihat sejumlah perspektif historis dari komunikasi manajerial. Nah, ini tabel rangkumannya, tapi saya akan jelaskan satu persatu ya. Jadi kalau kalian lihat, di sini mulai dari era zaman kuno, ancient dan medieval ya, kemudian masuk ke scientific management, administrative management, human relation, behavioral, empowerment, dan contingency. Ya, di sini ada rangkumannya, tapi saya akan jelaskan satu persatu sebagai berikut. Oke. Pada saat komunikasi itu di zaman kuno, jadi kamu ngebayangin itu kayak itu tuh kayak zaman Yunani gitu ya. Pokoknya sebelum Yesus lahir ya, komunikasi itu kayak apa sih? Ya sebetulnya kertas juga mungkin sangat limited gitu ya. Jadi gimana sih sebenarnya komunikasinya? Nah, berdasarkan ilmu sejarah gitu ya, pas diteliti 5000 sebelum Masehi itu katanya prosedur pencatatan dikembangkan, yang paling tua dikembangkan itu adalah oleh pendeta Sumeria ya. Jadi itu ada buktinya ya untuk prosedur pencatatan, dan ini menarik sekali gitu ya, zaman itu sebelum Masehi 5000 sebelum Masehi ternyata sudah ada nih asal muasal ilmu komunikasi ya. Maksudnya pencatatan itu bisa mengkomunikasikan
apa sih apa performa, mungkin inventory kali ya dulu ya untuk dipelajari oleh sesama rekan kerja. Kemudian 3.200 sebelum Masehi ini ada transaksi bisnis di Teluk Persia. Karena banyak transaksi bisnis ya juga banyak pencatatan yang terjadi ya, dan juga komunikasi, negosiasi di antara mereka. Lalu maju lagi 1750 sebelum Masehi ini ada bukti orang Yunani katanya ada komunikasi tertulis ya, sebutannya ada Code of Hammurabi ya. Nah ini kalau zaman dulu itu mungkin kertas masih bikin pakai papirus gitu ya dan sebagainya gitu ya. Kalian bisa kalau kalian tertarik sekali kalian boleh lihat-lihat lagi ya. Ini pasti seru sih cerita-cerita zaman sejarah dulu ya. Oke, 1000 sebelum Masehi orang Romawi menggunakan bahasa komersil dengan supplier, customer dan bertukar hadiah bisnis. Kemudian lebih ke sini lagi 325 sebelum Masehi ada Alexander the Great membentuk komite staff, dan di sini juga ada berbagai komunikasi perdagangan dengan Italia. Ya, jadi ini perdagangan luar negeri dan sebagainya itu sudah terjadi, dan tentunya semua membutuhkan komunikasi. Kalian bayangkan gitu ya, bahasanya juga kan mungkin beda gitu ya. Jadi memang ini semua udah build dari dulu, tentunya tanpa komunikasi semua transaksi itu tidak akan terjadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam era scientific management. Ini terjadinya sekitar 1800-an ya. Apa sih yang terjadi zaman itu? Nah, zaman itu tuh ada revolusi industri ya. Jadi revolusi industri itu gini, jadi mulai bermunculan pabrik gitu ya. Terus ada berbagai bisnis yang dibuka, kebanyakan manufaktur gitu ya. Dan ini menimbulkan adanya keinginan nih dari seseorang yang kita sebut bapak dari scientific management, Frederick Taylor ya. Dia ingin mempelajari metode dan teknik untuk melakukan pekerjaan sehingga efisien dan efektif ya. Dan ini kalau zamannya Taylor nih dulu sangat diyakini bahwa kalau supaya pekerjaannya itu efisien dan efektif, mereka punya otoritas penuh pada manajer. Jadi kalau anak buah itu sebenarnya nggak begitu banyak suara, mereka hanya terima perintah saja. Taylor mempelajari desain pekerjaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan, dan juga menjalankan pelatihan yang intensif. Nah, pada zaman 1800-an ini juga muncul yang tokoh bernama Frank Gilbert ya, Gilbert ya. Ini menyempurnakan motion pada saat membuat tembok dan bisa mempercepat prosesnya dan mengamati setiap gerakan yang dilakukan. Nah, jadi kalau kalian iseng-iseng cari tentang Frank Gilbert itu sebetulnya kontraktor ya. Jadi dia pekerjaannya di bidang konstruksi. Jadi salah satunya yang dia pelajari adalah gimana ya caranya ngebangun tembok tuh supaya cepat gitu ya. Jadi kalian bayangin gitu ya, kalau kalian nanti, saya sih berharap kalian jadi manajer gitu ya, jadi manajer atau jadi pimpinan mana, kalian akan mengamati proses ini supaya lebih efektif tuh gimana gitu ya. Jadi makanya mata kuliah seperti proses bisnis sebenarnya sangat terkait nih dengan scientific management ini. Ya. Si Frank Gilbert ini dia bisa meningkatkan cara membuat tembok itu bisa lebih cepat dengan mempelajari motion. Motion itu gerakan kita. Misalnya mengangkat batanya, memindahkan, menempel semennya gitu ya. Lucu ya, kalau saya pikir hebat ya, dia bisa kepikiran semacam itu saat itu. Ya, oke. Tokoh berikutnya adalah Harrington Emerson. Kalau Harrington Emerson ini dia ada 12 prinsip efisiensi pada kereta api. Ya, jadi ini dia itu sangat ahli di bidang perkereta-apian gitu ya. Nah dia tapi dia secara umum, secara manajerialnya dia menemukan bahwa kalau karyawan didisiplinkan dengan cara menempatkan peraturan dan memastikan karyawan menepatinya, maka pekerjaan akan menjadi lebih efisien. Gitu ya, katanya seperti itu. Oke, untuk scientific management ini terkenal dipakai dengan efisiensi fasilitas manufaktur paling banyak ya, dan ini masih dipakai terus sampai sekarang ya, masih dipakai sampai sekarang. Jadi tidak hilang, tapi mungkin hanya pada jenis pekerjaan tertentu, tapi terutama banyaknya manufaktur. Nah, jadi ini sebagai contoh diterapkan pada model T, mobil Ford ya. Kemudian juga McDonald ya. Nah, McDonald ini saya ada contohnya ya. Sampai kini masih menerapkan memastikan kualitas, layanan, kebersihan dan nilai untuk industri fast food ya. Setiap karyawan ada job desk yang jelas. Setiap tugas harus diselesaikan waktu tertentu. Sedikit sekali kelulusan bergerak ya. Nah, jadi ini memang karena repetitif ya pekerjaannya gitu aja. Dan ini membuat McD bisa melatih karyawan dengan cepat dan mengurangi hal-hal yang harus diadaptasi. Nah, ini screenshot saya, coba saya mau ambil langsung ke filenya.
Nah, ini ya. Oke, jadi ini adalah employee handbook-nya McDonald ya. Jadi kalau kalian baca gitu ya, ini nah ini ya. Jadi ada jelas sekali apa saya dari depan aja ya biar kalian kebayang gitu ya. Jadi ini walaupun ya udah agak lama, tapi kalian bisa lihat ini tahunnya udah dari tahun 2014 ya. Tapi di sini kalian bisa lihat untuk McDonald itu dia ada handbook yang memang harus diikuti oleh karyawannya ya. Nah, ini contohnya setiap karyawan diberikan apa gitu ya. Terus apa yang mereka harus sediakan sendiri ya. Oke. Kemudian tampilannya diatur seperti apa gitu ya. Kemudian harus bagaimana gitu ya. Dan ini sebetulnya pakai topi itu ada tujuan supaya rambutnya nggak jatuh ke makanan gitu ya, itu salah satunya sih ya. Oke, kalau kalian yang di industri makanan mungkin usaha ortunya mungkin ngerti sedikit lah tentang ini ya. Oke, kemudian ini oke yang saya skip. Nah, ini Jaws vaksin ya. Jadi ini ada beberapa definisi untuk drive thru responsibility-nya ngapain. Dia harus nge-greet segala macam dan sebagainya gitu ya. Kemudian kalau misalnya customer-nya tiba di jendelanya mereka harus ngapain ya. Ini udah spesifik sekali ya. Terus second window pada waktu pick up makanan, kalian kan pasti pernah nih ke drive thru ya. Jadi udah tahu lah ya. Kalian nanti bisa cek benar nggak nih kayak gini dikerjakan ya. Nah, yang mungkin kalian nggak bisa lihat adalah kitchen ya. Nah, kitchen ini ada cook number 1, ada cook number 2, ada cook number 3 ya. Nah, ini ada diagramnya. Kalian bisa lihat cook number 1 itu dia ngapain di sini, dan dia itu untuk toasting bannya itu cuma boleh 11 second ya. Jadi kalian lihat mesin toast harus 545 degree dan cuma 11 second gitu ya. Nggak boleh maksudnya udah supaya nggak usah di-pre-toast. Kemudian di sini nanti ini berjalan ke sini, nanti terus ada wrapping di sini ya yang tukang nge-wrap. Dan kalian bisa lihat di sini untuk assembly-nya harus 20 detik. Untuk ngebungkus 14 detik, nggak boleh lebih ya. Jadi kemudian nanti ordernya itu harus di pick up customer service 45 detik nih ada waktunya ya. Dan lihat ke sini sedikit nggak ada di sini. Fryer, grill. Ini berarti dia yang nge-fit masukin bannya ke sini ya. Oke ya. Nah, jadi kalian lihat ya begitu diatur, dan ini sebetulnya masih ilmu dari scientific management. Dan tetap dipakai karena memang dalam kondisi di mana masih bisa berlaku mengapa tidak gitu ya. Oke, jadi ini nanti saya bisa post juga ya untuk kalian lihat-lihat karena menurut saya sih cukup menarik ya apa yang mereka kerjakan, dan kalau perusahaan-perusahaan yang lain yang bagus mungkin juga mereka punya standar seperti ini. Kalau perusahaan keluarga mungkin belum tentu gitu ya. Belum tentu. Oke. Nah, di sini saya sekalian cerita ya. Jadi ada salah satu yang menarik gitu ya, kalau di Amerika saat ini ada satu chain yang sebenarnya dia franchise ya, namanya itu franchise-nya Chick-fil-A ya. Chick-fil-A itu jualan burger, tapi burgernya isinya chicken ya, isinya chicken. Dan dia menarik sekali, kenapa? Karena orang sampai antri-antri loh beli ke situ ya. Jadi kalau kalian ngebayangin McDonald di Indonesia, di sini Chick-fil-A kayak gitu ya, sampai ke jalan gitu antriannya tuh panjang. Tapi saya udah beli berapa kali ya, 2-3 kali nih selama saya di sini, dan saya ngerasa memang hebat juga nih si karyawan-karyawannya. Mereka kalau di sini udah zamannya semua bawa tablet ya, dan hampir di semua di restoran, di fast food semua pada pakai gini nih, kayak tablet gini ya, tapi ada di sebelahnya langsung untuk pemrosesan kartu kredit gitu ya. Jadi saya di Indonesia belum lihat, sebelum saya berangkat saya nggak tahu kalau sekarang, tapi baru bentar ya saya pergi. Tapi sekarang itu udah zamannya udah berubah gitu ya. Kalau saya lihat cara kerja di sini, pokoknya untuk pesan semua pakai tablet, gesek kartu juga di tablet gitu ya, udah semuanya. Jadi orang itu sistemnya jemput bola, nggak minta orangnya ayo datang ke sini terus ngapain gitu, udah beda banget ya. Dan karena antriannya panjang ya, kalau si Chick-fil-A itu sampai karyawan itu udah ada sekitar 3 atau 4 orang di luar, sebelum kita mencapai jendelanya mereka udah standby, udah nanyain order kita apa. Jadi saya tinggal pick up aja. Ya, ini gila banget lah pokoknya kalau ngomongin sistem kerja ya, ini sangat menarik menurut saya ya. Saya berharap ya juga kalian itu kan generasi muda.
kalian itu harusnya sering, mungkin di luar dari pandemi yang sedang merajalela ini, pasti kalian juga suka keluar gitu ya, lihat perusahaan-perusahaan di luar, bahkan mengalami kalau kalian pergi ke restoran atau kemana ya, kalian jangan acuh tak acuh gitu ya, kalian harus mengamati apa sih yang terjadi di sekeliling kalian ini ya. Oke, baik. Nah, pada saat scientific management ini berakhir, lalu masuk ke dalam era administrative management. Nah, kalau di administrative management tokohnya itu namanya Henry Fayol ya. Henry Fayol. Nah, Henry Fayol ini dia ada 14 prinsip untuk manajemen ya. Jadi apa aja prinsipnya? Yang pertama adalah pembagian pekerjaan gitu ya. Jadi maksudnya ada spesialisasi gitu ya. Jadi ada yang tukang, kalau kayak tadi McDonald mungkin ada yang tukang ngeburn toast gitu ya, ngeburn rotinya, ada yang nge-assembly, ada yang ngebungkus gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, yang kedua, otoritas dan tanggung jawab. Ya, cukup jelas rasanya ya, setiap orang jelas siapa kewenangan dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, unity of command, itu kesatuan dari komando gitu ya, maksudnya tidak beda-beda. Pusing nggak sih kalau kita jadi karyawan ada dua pimpinan, yang satu nyuruh X, yang satu nyuruh Y, pusing kan? Dan ini saya udah pernah sih sebenarnya kejadian ya dalam kondisi saya, karena kebetulan pimpinannya yang berperang, saya yang bingung gitu ya, ngerjain yang mana nih, aku ngerjain ini salah, yang itu salah gitu ya. Nah, kalau ini terjadi biasanya tidak efektif nanti pekerjaan kita. Kemudian unity of direction ya, arah dari perusahaan yang sama ya, seragam. Kemudian keenam, alignment of interest, masing-masing harus punya tujuan dan niat yang sama gitu ya. Kemudian selanjutnya ada yang ketujuh, remunerasi dari karyawan, bagaimana mereka diberi penghargaan, pembayaran yang sesuai. Yang kedelapan, sentralisasi ya. Jadi katanya kalau sentralisasi itu biasanya cenderung lebih efisien gitu ya, intinya gitu. Terus 9, scalar chain, ini bagaimana kita menskalakan rantai pekerjaan gitu ya. Terus yang ke-10, order, bagaimana mengorder, itu juga penting. 11, order itu bukan mengorder. Order maksudnya keteraturan ya, keteraturan. Kemudian nomor 11, equity, kesamaan. 12, stabilitas dari personel. 13, inisiatif karyawan, dan 14 itu semangat ya, jadi semangat kerja. Nah, karena ini banyak, saya ambil poin utamanya dari Fayol ya. Ada sejumlah hal yang esensial untuk Fayol, yaitu komunikasi dua arah itu sebaiknya dibatasi katanya. Jadi jangan kebanyakan ngobrol gitu. Itu si Fayol ya, karena dia administratif ya, administratif manajemen tuh masih belum the best lah, karena sekarang tuh udah bukan itu ya. Oke, kemudian otoritas manajer ditekankan katanya ya. Jadi manajer itu benar-benar otoritasnya sangat besar. Lalu yang ketiga, manajer harus memberikan perintah dan menjaga kedisiplinan. Yang keempat, sedikit perhatian untuk kemampuan mendengarkan. Yang kelima, keputusan grup dan partisipatif, bukan dari teori ini. Jadi Fayol itu tidak percaya dengan partisipasi dari karyawan. Ya, dia itu kayak militer gitu, satu arah, perintah-perintah. Ya, makanya dia membatasi komunikasi dua arah. Kemudian di sini juga berkomunikasi dengan teman sederajat itu tidak dimungkinkan, karena harus komunikasi tingkat atas dulu. Jadi kalau dia sangat mementingkan struktur gitu ya. Nah, ini gambarnya sebagai berikut. Yang sebelah kiri gitu ya, dengan konsep tersebut, itu sebenarnya kalau misalnya si orang yang B dengan J ini, walaupun mereka setingkat, mereka mau komunikasi itu nggak boleh langsung ya, karena ada rantai komunikasi yang nggak boleh di break. Nah, tapi kan gawat, berarti dari B dia harus ngomong dulu ke C, D, E, F, baru nanti dari F ngasih tahu ke G, H, I, J gitu ya. Bayangin ini berapa biji gitu ya. Bisa-bisa nggak sampai-sampai. Ya, dan ini sayangnya ya, kejadian itu masih agak terjadi sih di dalam sejumlah organisasi kita ya, dan itu mungkin secara khusus yang sangat birokratis ya, di mana orangnya marah kalau pimpinan nggak tahu sesama karyawan komunikasi gitu ya, walaupun itu sangat ekstrim sih. Oke, kemudian untuk mengatasinya katanya si Fayol akhirnya ngeluarin, ya udah boleh tapi harus ada kewenangan katanya, harus dikasih izin. Nah, jadi bisa komunikasi tapi nanti ada izin yang diberikan oleh pimpinan atasnya ya. Tapi tetap aja ya sebetulnya rada kurang efektif dibandingkan dengan kalau kita bisa komunikasi langsung.
Oke, lalu setelah administratif kita masuk ke era human relation. Nah, ini era juga. Jadi kalian bisa lihat tabelnya kalau bingung ya, ini sebenarnya salah satu era. Di era human relation, ini kejadiannya di awal 1920-an sampai 1930-an, ada perhatian tentang relasi antar anggota organisasi. Nah, jadi ada beberapa tokoh di sini, ada beberapa tokoh dan konsep ya. Yang pertama Dale Carnegie ya. Jadi kalian mungkin tahu bahwa Dale Carnegie itu sampai sekarang dia ada perusahaannya franchise berupa franchise ya. Jadi Dale Carnegie itu training company ya. Kalau di Bandung itu saya kebetulan teman saya juga punya franchise-nya ini ya. Jadi bagus ya program-programnya. Dan Dale Carnegie ini dulu waktu ini berarti dia udah tua sekali ya perusahaannya ya. Tapi mereka punya konsep bahwa untuk mendapatkan persetujuan dari orang lain akan tergantung pada dinamika ketertarikan dan pengaruh. Nah, jadi ini bisa dicapai dengan mendengarkan dan mendapatkan kepercayaan. Nah, jadi trust sama listening gitu ya. Nah, pesan yang paling jelas adalah komitmen tidak bisa dibeli dengan otoritas atau uang. Nah, jadi ini rasanya sangat nyata gitu ya. Kalau saya sih udah sering ngalamin juga. Kadang-kadang nyuruh sesuatu kok nggak dikerjain, mungkin karena yang nyuruh itu nggak punya semacam apa ya, nggak direspek gitu sama orang yang diperintahkan gitu ya. Dan ini tentunya sesuatu yang menjadi tidak efektif kalau kita ngomongin organisasi ya. Dan ini bagaimana caranya nanti tentunya harapannya adalah bisa lebih mendapatkan kepercayaan dan respect dari yang lain. Oke, pada saat era human relation ini juga muncul satu studi namanya Hawthorne Study. Nah, Hawthorne Study ini baik sekali ya. Kenapa? Karena Hawthorne Study itu mempelajari sesuatu, yaitu mereka melakukan percobaan waktu lampu dinyalakan, ruangan lebih terang, katanya orang jadi lebih produktif, gitu ya. Dan ini sebenarnya terkait dengan perasaan, karena kalau ruangan lebih terang, suasana hati lebih baik, gitu ya. Kemudian kita lebih gembira, nanti apa yang kita kerjakan menjadi lebih efektif, gitu ya, dan hasilnya pun lebih baik, ya. Dan ini saya merasa saya sendiri percaya dengan itu, ya. Makanya saya agak nggak suka gitu ya kalau berada di ruangan yang gelap. Kalian yang di tempat kos ya, kalian jangan gelap-gelapan gitu ya, kan rasanya udah semangatnya turun juga buat belajar. Ya. Oke, konsep ini membuat pentingnya komunikasi antar personal dan memang namanya juga human relations, jadi ini sangat-sangat penting. Dan Hawthorne Study ini semakin menekankan katanya kalau misalnya manusianya punya suasana hati yang baik, berarti dia bisa lebih produktif. Dan oleh karena itu kita akan memanfaatkan relasi manusia itu untuk membuat suasana itu menjadi kondusif. Oke, kita masuk ke berikutnya ke era behavioral ya atau perilaku. Nah, era behavioral ini munculnya 1950-an ya. Katanya di sini pada saat kita mau memahami komunikasi pada pekerjaan kita harus menggunakan gabungan ilmu katanya ya. Ada ekonomi, antropologi, psikologi, sosiologi. Tapi semuanya ini mengacu pada kita harus berfokus pada manusia ya. Berfokus pada manusia. Nah, Peter Drucker adalah pelopor bahwa karyawan harus dihargai sebagai harta. Ini saya salah tulis, sorry. Harta ya, bukan harga. Harta bukan sebagai beban. Komunitas dibangun dengan kepercayaan dan hormat, bukan hanya sekedar sebagai penghasil pendapatan. Berbagai teori muncul, yaitu ada McGregor teori XY, Maslow hierarchy of needs yang sampai sekarang kita pakai terus nih, Maslow hierarchy of needs ya, hierarki kebutuhan. Kemudian Likert for System Management, Blake Moulton, Managerial Growth, Herzberg Motivational Model. Saya nggak akan jelasin satu persatu, tapi kalau kalian penasaran boleh selalu cari, ada ya banyak sekali referensi di internet juga tentang ini. Kemudian ada banyak penelitian khusus pada komunikasi seperti J.L. Austin tentang speech act theory, David Berlow tentang two-way communication. Nah, jadi pada saat behavioral ini sudah mulai diyakini bahwa komunikasi itu harus dua arah, ya, berbalik dari Fayol tadi. Nah, memang kekurangannya pada saat behavioral belum ada perhatian tentang sosial konteks. Jadi bagaimana sih si lingkungannya itu ya. Nah, baru 1960-an ada perhatian tentang struktur organisasi dan implikasi manajer dalam berkomunikasi. Oke, selanjutnya era empowerment. Nah, empowerment ini berarti memberikan kewenangan atau delegasi gitu ya, delegasi kewenangan. Nah, ini baru terjadinya tuh 1990-an. Jadi lumayan 40 tahun yang baru muncul gitu ya. Nah, kalau dulu semua itu
keputusan terpusat di top management. Tapi perubahan terjadi dan sekarang dipercaya bahwa memberikan kewenangan akan mendorong percepatan pekerjaan, fleksibilitas dan kualitas. Nah, bahkan ya kalian di zaman sekarang itu kita selalu percaya sama agile kan, semuanya juga agile, harus agile method, agile management, agile leadership, semuanya agile. Kenapa? Karena kita harus berpacu dengan perubahan yang terjadi dan agility itu biasanya melibatkan empowerment. Ya, karena apa? Nggak akan bisa lah kita buat keputusan yang cepat kalau kita nggak kasih kewenangan. Bagaimana caranya, gitu ya? Dan ini menjadi sangat nyata gitu ya untuk kita, terutama sekarang di zaman kita tuh harus semuanya serba cepat. Ya, empowerment memang empowerment pada saat konsep ini muncul mengandalkan partisipatif, konsensus dan komunikasi daripada hanya perintah satu arah. Ya, dan di sini pada saat empowerment itu serikat pekerja banyak dilibatkan, walaupun ternyata serikat pekerja ini banyak bikin pusing kepala juga loh ya. Kadang-kadang kalau misalnya orang-orang yang benar sih oke ya, kalau misalnya nggak selalu semuanya positif, tapi ya pada saat zaman ini dipercayanya seperti itu. Nah, sampai hari ini sebetulnya pendelegasian tetap muncul untuk dimanfaatkan dalam manajemen. Nah, era yang terakhir dan masih terus berlangsung sampai sekarang dan dipercaya betul-betul sampai sekarang adalah kontingensi. Ya, kontingensi artinya apa? Tidak ada satu pendekatan yang paling tepat dalam berkomunikasi, dalam pekerjaan dan dalam organisasi. Makanya saya pasang di sini one size does not fit all. Ya, jadi apapun itu pendekatan mau situasinya kelihatannya sama-sama mirip-mirip, tapi biasanya tidak akan bisa semuanya itu langsung baik diterapkan. Ya. Nah, jadi bagaimana komunikasi diterapkan itu akan tergantung pada situasi dan kebutuhan, ya. Dan ini menjadi sangat populer dan digunakan terus sampai sekarang. Yaitu komunikasi yang efektif itu tergantung dari situasi yang dihadapi. Oke. Nah, dalam kontingensi, dalam era kontingensi kita juga pelajari ada 3 faktor utama yang harus jadi perhatian kita, yang akan berpengaruh pada bagaimana kita berkomunikasi, ya. Faktor yang pertama adalah diversity atau keanekaragaman. Nah, pada saat kita berkomunikasi, kalian harus perhatikan beberapa diversity berikut. Yang pertama gender, ya. Nah, komunikasi dengan wanita, komunikasi dengan pria beda, ya. Dan itu kalau kalian adalah manajer yang efektif, kalian harus bisa membedakan ini. Misalnya nih ya, kalau sama wanita mungkin harus ada basa-basi dulu gitu ya. Kalau sama pria langsung aja to the point gitu ya. Kan walaupun itu tergantung kepribadian dia sih ya, tapi biasanya kalau wanita mengharapkan dengan kata-kata yang lebih halus, yang lebih lebih bertata krama gitu ya. Kalau dengan pria kalau udah dekat mungkin relatif agak lebih leluasa. Adalah ya perbedaan itu. Kemudian yang kedua perbedaan budaya. Nah, perbedaan budaya. Kalau sebetulnya nggak usah jauh-jauh lah. Dan dalam pekerjaan pun sangat berpengaruh ya. Di sini mungkin ada yang berasal dari Sumatera ya, tahu lah ya kalau di sana kalau orang ngomongnya hampir cenderung teriak-teriak gitu ya. Tapi itu bukan karena mereka marah gitu ya, tapi karena memang mereka terbiasa kalau bicara itu agak berteriak gitu ya. Kalau orang Batak, orang daerah Sumatera ketemu sama orang Jawa itu kan mereka itu sangat halus bicaranya. Sangat halus ya. Jadi kalau duaan itu ketemu bisa salah pahamnya luar biasa gitu ya. Karena mungkin ngerasanya kayak dimaki-maki gitu ya orang Jawanya, yang orang Padangnya, orang Bataknya kesel ini ngomong apa sih nggak kedengeran kali gitu ya. Jadi menarik sih. Tapi kalau kalian menjadi seorang manajer, kalian harus paham perbedaan itu. Tentunya kalau kalian nanti beruntung bekerja di perusahaan multinasional, ini akan lebih luas lagi. Berarti kalian membicarakan perbedaan budaya antar negara. Ya, jadi kalian harus aware. Misalnya kalau bicara dengan orang Jepang, ada yang nggak bolehnya apa, ada yang bolehnya apa, harus bagaimana menyalami mereka gitu ya, yang harus membungkukkan badan gitu ya. Terus kalau misalnya kalian pergi ke mana tuh yang agak menarik lagi teh, di mana? Mungkin kalau kalian pergi ke Thailand gitu ya, itu juga beda lagi. Kalau ke Amerika Serikat juga ada perbedaan, walaupun sekarang nih ya terus terang nih gara-gara COVID kan kita nggak mau bersentuhan sama sekali ya, jadi ada perbedaan yang terasa sekali. Kalau dulu saya selalu salam kemana-mana, sekarang udah nggak bisa salam, ya peluk juga. Kalau di sini, kalau di Amerika udah kebiasaan
orang peluk gitu ya, peluk pas ketemu tuh peluk gitu ya. Sekarang kan nggak mungkin karena ada pandemi. Walaupun nggak apa-apa sih. Sebetulnya saya juga agak risih gitu ya, karena kan saya berasal dari Asia gitu ya, agak risih dengan berbagai peluk-peluk itu ya. Tapi ya dulu dari itu sebetulnya budaya mereka seperti itu ya, sudah sangat lazim gitu mereka. Kalau cipika-cipiki kayak di Indonesia itu juga sebetulnya biasa untuk para wanita gitu ya. Kalau di sini pria wanita biasa aja kayak gitu ya. Jadi dan kalian kalau bekerja di mana lingkungan kerjanya itu sangat beraneka ragam, kalian harus pahami perbedaan budaya ini ya. Selanjutnya age diversity. Nah, ini perbedaan umur ya, generasi X, Z, X, Y, Z, milenial ya. Pokoknya banyak lah. Ini terus terang kalau saya ditanya, Bu, ini tahun berapa? Aduh, saya juga nggak hafal ya. Pokoknya saya tahunya kalau generasi X itu umur saya gitu ya. Nanti generasi Y itu lebih muda dari saya, milenial itu udah di atas tahun 2000-an ya. Nah, yang menarik itu gini nih. Karena saya kan suka kasih training ya ke perusahaan. Mereka suka gini, salah satu komplain, aduh susah nih komunikasi sama generasi milenial karena yang ngomong siapa, yang ngomong angkatan saya gitu ya. Dan kita menyadari bahwa kita harus menggunakan gaya bicara yang berbeda, mengkomunikasikan suatu hal yang berbeda, mungkin memotivasi juga udah beda gitu ya, motivasi generasi milenial sama generasi X ya udah lain banget gitu ya. Dan ini harus kita sadari. Dan kalian nih nggak tahu nih, kalian kan milenial kayaknya. Nah, kalian nanti habis kalian udah lewat sini, mungkin kalian juga sama akan menghadapi bagaimana sih ngadapin generasi yang lebih muda lagi, ya akan terasa. Oke. Kemudian yang keempat nih, education diversity, perbedaan latar belakang pendidikan, ini udah pasti beda ya. Jadi gini, yang saya kerasa banget ya, buat saya gitu ya agak sedikit challenge gitu ya untuk bicara dengan kaum buruh ya. Kaum buruh kebanyakan mereka nggak punya pendidikan atau cuma sampai SD gitu ya. Udah pasti beda karena kenapa? Saya terus terang udah agak terlalu tinggi nih pendidikannya. Tapi karena saya menyadari ini, saya berusaha saya ngomong dengan tidak bahasa yang sulit ya. Kalau saya di titik ini mungkin saya suka pakai bahasa yang cukup kompleks, dan seperti kalian saya anggap kalian berpendidikan, kalian juga nggak apa-apa kasih kata-kata yang cukup kompleks ya kan, kalian bisa punya kemampuan mencari ya. Tapi bayangin gitu kalau kalian bekerja di satu perusahaan atau kalian punya usaha, orang tua pegawai-pegawainya itu mereka yang tidak punya pendidikan atau cuma sampai SD atau sampai SMP, udah pasti kata-katanya nggak boleh susah ya. Kemudian mungkin pas ngomongin sesuatu juga jangan yang terlalu canggih ya. Ya banyak hal lah ya. Dan pada saat kalian menghadapi karyawan, tergantung karyawannya di level apa, kalian harus sesuaikan. Oke, ini faktor pertama. Faktor keduanya adalah competition and drive for quality ya. Nah, jadi tergantung dari persaingan, maka faktor akan berpengaruh. Misalnya gini, akses sumber daya, pertambahan nilai, skill karyawan, investasi, kompetisi harga, efisiensi, teknologi, inovasi. Nah, ini maksudnya gini nih. Pada saat kita berkomunikasi ya, kalau saya sih ngelihatnya gini nih, kalau kita berada dalam tekanan, misalnya harus ngejar satu target, karena kita kalau nggak terselesaikan target itu kita akan kalah dari pesaing kita, berarti di situ ada semacam tuntutan semua pekerjaan harus diselesaikan dengan sangat cepat. Nah, pada saat kondisi itu terjadi, mungkin saya akan banyak menggunakan komunikasi agak satu arah. Maksudnya saya agak sedikit otoritasnya dikeluarkan untuk memastikan semua itu terjadi. Jadi agak banyak, mungkin agak cenderung banyak perintah, nggak terlalu banyak diskusi lagi. Itu perlu dilakukan supaya bisa menghadapi persaingan itu. Ya, tapi kalau misalnya agak santai gitu ya, mungkin kalau agak santai kita bisa lah rapat dulu, ngobrolin dulu keputusannya ini gimana gitu ya. Berlarut-larut juga nggak apa-apa kan, kita nggak dikejar-kejar pesaing. Nah itu beda gitu ya. Jadi maksud saya ini nih perbedaannya. Oke, untuk yang nomor 2. Yang pasti faktor ini itu akan sangat berpengaruh. Yang ketiga adalah etika ya. Nah, etika ini keputusan untuk bisa memenuhi standar etika akan berpengaruh pada bagaimana kita berkomunikasi. Misalnya, apakah etis memberitahu konsumen bahwa ada stok, walaupun harus menunggu 2 hari untuk dipenuhi karena sebetulnya stoknya nggak ada. Nah, gitu ya. Ini etis nggak sih, gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau disebut etis, nggak etis ya, kayaknya kayak gitu ya. Harusnya kan konsumennya dikasih tahu gitu ya, bahwa maaf ya, ini 2 hari. Kan kalian juga pernah lah, mungkin belanja ke Shopee atau ke Tokopedia, kesel kenapa barang nih nggak keluar-keluar.
nggak dikirim-kirim, ternyata dianya itu nggak ada barangnya. Tapi dia nggak mau sama kita, kesel kan ya. Nah, itu salah satu contoh. Nah, supaya kita dalam organisasi bisa mendorong etika yang lebih baik, maka kita akan membuat kode etik. Biasanya ini kalau perusahaan besar selalu ada kode etik yang diterapkan untuk bisa menjaga gitu ya praktek-praktek dalam organisasi kita. Oke, baik, materi saya cukup sampai situ. Untuk hari ini saya ada reminder, pertama jangan lupa absen, kedua kerjakan kuis dan selalu cek morning ya. Mungkin saya ada tambahan-tambahan yang nanti saya minta kalian kerjakan.